Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kenki Raketaro dari Binus University dengan nomor absen 24400276663. Hari ini saya akan menjelaskan soal UTS saya dari mata kuliah Manufacturing Processing atau MANPRO, kelas lecture dengan dosen pengajar saya yaitu Bapak Safarudin. Oke, sebelumnya saya diminta untuk membuat video penjelasan menggunakan simulator membuat produk dengan menggunakan simulator mesin bubut atau NC Viewer. Video dengan bersuara dan cara memproduksi bagian-bagian ini dibagikan tautan videonya. Oke, jadi karena saya akan membuat videonya, saya harus memberitahu pertama-tama produk yang saya ingin buat untuk memenuhi kriteria soal nomor 2 ini adalah saya memilih produk mur dan baut sebagai desain sebuah produk yang terdiri dari dua bagian yang bisa dipasang. Pertama-tama mari kita mulai dengan mur duluan. Jadi di sini karena saya diberikan pilihan untuk menggunakan eee late late machine simulator atau menggunakan NC Viewer atau CNC mesin. Jadi saya di sini ataupun boleh menggunakan keduanya, jadi di sini saya menggunakan keduanya. Karena produk saya menuntut untuk menggunakan eee, kedua produk kedua jenis pengerjaan tersebut, kedua mesin ini untuk menjadikan, produk ini biar bisa jadi. Jadi pertama-tama di sini, saya sudah buatkan kode-kodenya, jadi saya akan jelaskan saja. Di sini, kode-kode awal yang dibutuhkan untuk menjalankan mesinnya. Dan ini kenapa ditulis, G00, X0, Y0, dan Z0 adalah, menunjukkan pada koordinat titik awal yang sebelah sini. Kolek ini menunjukkan kecepatannya, eee kecepatan dan lain-lainnya untuk, membuat produk ini. Jadi di sini pertama-tama saya ada ini sudah saya tuliskan, G-code-nya. G-code-nya sendiri itu berguna untuk menuliskan titik koordinatnya, yaitu G01 di sini. Di sini saya tulis G01, Y03, berarti, G01 dengan X3 dan Y13. X3 berarti di sebelah sini, titik yang kotak ini. Ini kan 0, ini 1, ini 1 berarti ini 1. Ya ini 1, 2 berarti ini 3 karena dia akan ke sini. Oh enggak ya, oh ya berarti pokoknya 3 itu titiknya di sini dan dia bertemu dengan titik Y-nya itu tingginya di sini adalah 13. Sehingga dia dapat titiklah di sini. Dan untuk kode yang berikutnya sama X3, Y2 juga seperti itu. Kita hanya tinggal mengganti koordinat-koordinatnya sesuai dengan ukuran. Jadi pertama-tama yang kita harus buat biar lebih mudah dalam menggambar kode-kode ini adalah sebentar. Di sini saya akan matikan dulu virtual background saya. Oke. Di sini kalau kalian lihat di gambar saya sudah menggambarkan bentuk kasarannya dengan skalanya yang pas sehingga saya lebih mudah dalam menulis titik koordinatnya dan memasukkannya ke dalam NC Viewer. Setelah saya masukkan sesuai titik koordinatnya, setelah itu, jadi setelah sampai di titik koordinat akhir untuk bagian luar murnya, yaitu di bagian sini, Y01, Y3, dan Y13 lagi ke titik awal, maka saya akan mulai lagi dengan G00, X0, Y0, dan Z0, ulang seperti sebelumnya. Setelah itu, saya di sini akan memulai dengan G00, X18 yaitu berada di sini, Y8, X18 menunjukkan panjang ininya 18 dan tingginya adalah 8, dan menggunakan rumus G02 dan J10 untuk membuat lingkarannya tersebut, lingkaran ini. Nah setelah itu, setelah selesai,
Maka, yang saya lakukan berikutnya adalah ini adalah program untuk mematikan mesin, CNC-nya, CNC mesinnya. Dimulai dari Z itu untuk biar mesin needle-nya itu naik dulu, habis itu baru dia digerakin aksinya ke nol lagi balik, baru habis itu, mesin dimatikan dengan kode M005 dan M30. Selanjutnya kita akan lanjut ke dalam Lathe Simulator. Di Lathe Simulator ini sama, saya juga sudah mengerjakan beberapa, mengerjakan hampir semuanya. Jadi, di sini kita pilih dulu kan, yang pertama-tama adalah workpiece. Workpiece-nya itu karena, saya mendapatkan ukurannya secara online, saya ikutin saja, eee, dari Moore dan Baut. Jadi, Moore dan Baut itu, memiliki diameternya 30, untuk paling luarnya, habis itu panjangnya dibuat 100, dan habis itu panjang dan lebarnya itu 30 dan 100. Makanya saya ambil diameternya itu 30 dan lengthnya memang 100. Jadi, sudah, jadi tinggal gunakan saja. Di sini saya langsung masuk ke file project saya dulu untuk menunjukkan hasil yang pertama saya. Nah, di sini saya sudah memilih diameter produk yang benar. Kalau kita lihat di sini saya sudah memilih diameternya yaitu 100 sesuai dengan kebutuhannya, dan untuk, eee, lebarnya 30, hampir 30, ini udah sama 30, paling tinggal ukurannya ini yang kurang benar, berarti saya sudah benar di bagian situnya. Oke, jadi cara yang pertama kita harus lakukan adalah di sini kita akan membuang dulu eksesnya atau zat-zat yang bagian yang tidak dibutuhkan. Nah, karena di sini, kedalamannya itu, dari bagiannya itu hanya bagian baut dalamnya itu hanya 20 milimeter, eee, berarti kita akan memotong bagian eksesnya ini menjadi 20 dengan cara apa? Ini kita kecilin hingga jadi 20. Seperti inilah kurang lebih. Setelah itu kita potong sesuai dengan garis ini. Berarti ini yang hijau ini sisanya di luar puding adalah sisa yang harus dibuang. Oke, kita lanjut ke step keduanya, sudah saya save biar kita menghemat waktu. Nah, di sini saya sudah masukkan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah setelah kita menemukan menemukan aduh, gerak. Di sini yang harus kita lakukan adalah setelah kita menemukan titik koordinatnya, baru, tadi kan saya dari titik awal di situ 0. Nah, setelah itu kita majukan ke sini hingga ke 70 dulu pertama, karena tidak bisa langsung. Baru kita majuin sampai, ke 20, eee, da pa dari naiknya sampai ke 20. Nah, sudah sampai 00, maka ini aslinya kalau dihidupin mesinnya, dia sudah sampai ke titiknya 20. Buktinya dari mana? Bisa dilihat dari sini. Ini 20 ya, ini 20,2, makanya agak sedikit meleset. Nah, seperti ini. Sudah hampir sempurna. Oke, setelah itu step yang saya lakukan berikutnya adalah menarik ini ke belakang. Apa itu menarik? Nah, menarik itu seperti ini. Contohnya itu, bila ini mesin kita hidupkan, eee, maka dia akan memotong bagian besinya, seperti ini. Nah, kelebihan satu, ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita tarik dia ke sini. Salah, bukan yang ini. Ini adalah untuk mengatur tingginya. Yang kita harus gunakan berikutnya adalah untuk mengatur mengatur, panjang lebarnya ini. Jadi yang kita harus lakukan adalah tarik ke sebelah kanan. Nah, hingga dia berkurang dan menghapus semua sisa-sisa, bahan-bahan, akses bahan yang tidak dibutuhkan dan membuat bentuknya sesuai dengan yang kita inginkan.
Ini memang memakan waktu yang agak lama ya, makanya saya juga sudah men-save-save file-filenya biar tidak memakan waktu yang lama, karena takut memakan banyak memori. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, bisa kita lihat saya lihat juga nih ya di save saya yang ketiga itu, bahwa saya juga sudah seperti ini, sama. Nah, di sini bisa dilihat punya saya itu pas ukurannya itu sampai di sininya sudah pas, tetapi panjang ininya itu masih belum. Nah, gini kan, masih belum. Karena yang kita mau kan 15 bukan 30. Oleh karena itu, kita harus kurangi lagi 15. Caranya gimana? Ini kita putar, habis kita putar, baru kita mulai lagi ulang dari sebelah sini, tapi kali itu. Berarti karena di sini 30, kita mulai dari 15. Karena di sini 70, berarti 70 dari sini, kita tambahin 15, yaitu sampai ke 85. Lalu kita potong. Biar cepat, saya skip saja. Ah, bukan. Itu save. Kita load lagi ke file berikutnya. Coba kita cek ya. Di sini aturannya, sudah lihat ya, hijau-hijaunya sudah hilang. Sudah sampai ke sini. Nah, di sini sudah saya kurangi juga dan sampai ke 15. Berarti sudah benar, sudah mendekati gambar aslinya. Nah, setelah itu, eh, yang mau kita lakukan berikutnya adalah ini sedikit susah, yaitu membuat ulir. Ulir itu pertama-tama yang kita harus lakukan adalah bisa dilihat dari sini itu, sebentar. Kita akan mengatur beberapa benda-benda yang ada di sini. Benda-bendanya apa saja yang kita atur itu contohnya adalah ini. Ini kita atur dengan ukuran yang 125 ini. Habis itu ini kita atur ke yang E. Yang ini kita diemin. Yang ini kita atur sampai garis ininya kena ke 20. Yang ini kita juga harus lihat. Ini kita ganti sampai seperti ini, yang ini kita ganti sampai ini. Nah, ini sudah diatur. Setelah itu, kita masuk lagi ke gambar yang kecil ya. Kita balikin ke titik awal. Oh, salah. Ya, intinya itulah. Kita balikin ke titik awal lagi. Baru kita nyalakan menggunakan mesin ini, dengan ini. Kita nyalakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu mode yang cepatnya. Accelerate fit. Tapi kita pakai yang cutting fit aja aslinya. Yang pelan-pelan. Maka kalau kita pakai ini, dia mesinnya akan otomatis berjalan sendiri secara perlahan dan pelan-pelan. Oleh karena itu memang menggunakan cutting fit ini lebih enak. Waduh, tapi agak susah diatur ya. Nah, itulah kurang lebih menggunakan cutting fit itu seperti itu. Nah, dengan otomatis bisa menggunakan cara seperti itu. Tapi bila pun itu tidak digunakan, ada cara lain yaitu dengan menggunakan satu-satu ulirnya. Itu juga bisa dilakukan. Nah, ini menggunakan yang tadi yang cutting itu. Nah, mata pisau yang kita pilih untuk menggunakan yang itu adalah mata pisau yang bentuknya seperti ini, seperti tanda shuriken ini. Setelah itu yang saya lakukan, yang saya bilang tadi, bila memang tidak bisa, maka kita boleh untuk melakukannya dengan cara lain, yaitu saya dengan yang ini saya memilih mata bor yang lancip ini, saya miringkan dengan sudut ini, lalu kita buat tempat-tempat cekungan-cekungannya sesuai dengan ini untuk membuat ulirnya. Itu juga bisa dilakukan untuk membuat ulir bila cara yang sebelumnya tidak berhasil. Karena di punya saya itu tidak berhasil dan saya tidak tahu mengapa. Jadi saya hanya menggunakan alternatif yaitu cara ini. Hingga akhirnya saya lakukan satu-satu hingga selesai dan didapatkanlah hasil seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya bentuk bautnya. Nah, seperti itulah kurang lebih untuk membuat baut dan juga ulir. Baut menggunakan milling machine, lathe machine,
Flight Simulator dan baut menggunakan CNC atau, NC Viewer di aplikasinya. Oke, kurang lebihnya sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih sudah mendengarkan, ya sekian, terima kasih.